warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabika Zarani. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN Arani di Banda Aceh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final dengan mata kuliah pengambilan keputusan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang decision making atau pengambilan keputusan. Apa itu decision making atau pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan atau decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih, karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. A. Identifikasi masalah. Dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasikan masalah yang ada di dalam suatu keadaan. B. Pengumpulan dan penganalisis data. Pengambilan keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. C. Pembuatan alternatif kebijakan. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. C. Pembuatan alternatif kebijakan. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara pemecahannya. D. Pemilihan salah satu alternatif terbaik. Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling cepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. E. Pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pengambil keputusan harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain. F. Pemantauan dan pengevaluasian. Hasil pelaksanaan setelah keputusan dijalankan, seharusnya pemimpin dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Analisa kasus. Produksi garam Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu garam yang berasal atau diproduksi oleh PT Garam dan garam yang berasal dari rakyat yang disebut dengan garam rakyat. Di mana yang dimaksud dengan garam rakyat adalah garam yang diproduksi dan berasal dari areal pergaraman, selain yang dikelola atau digarap oleh PT Garam. Kebijakan impor garam pertama kali ditempuh berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa dipenuhi oleh produsen garam industri maupun garam konsumsi. Dalam peraturan ini menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai bahan baku industri serta meningkatkan pendapat dan kesejahteraan petani garam, maka perlu diatur terkait ketentuan garam impor. Selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh PT Garam. Yang pertama, produksi garam sangat dipengaruhi oleh cuaca, sedangkan Indonesia tidak memiliki kemampuan kompetitif dan komparatif yang menunjang produksi. 2. Panjangnya rantai pasokan dan distribusi. 3. Sulit untuk mendapatkan lahan dengan luas yang mencapai skala ekonomi dan regulasi kepemilikan tanah yang kurang mendukung. 4. Luasnya Indonesia dengan bentuk kepulauan yang menyebabkan tingginya biaya transportasi. 5. Mahalnya biaya penyimpanan karena tingginya curah hujan di Indonesia. Belum ada sinergi yang baik antara pihak-pihak yang terkait dalam pergaraman. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan: A.
Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu ditimbangkan dalam pengambilan keputusan. B. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan. C. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif tandingan. Adapun jenis pengambilan keputusan, yang pertama, pengambilan keputusan terprogram. Apa itu pengambilan keputusan terprogram? Merupakan sebuah masalah yang pemecahannya dilakukan secara berulang-ulang atau direncanakan dengan sistematis. Keputusan terprogram dapat efektif apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu 1. Tersedianya waktu dan dana yang memadai untuk pengumpulan dan analisis data. 2. Tersedianya data yang bersifat kuantitatif. 3. Kondisi lingkungan yang relatif stabil yang di dalamnya tidak terdapat tekanan kuat untuk penyesuaian terhadap kondisi yang dinamis. Kedua, pengambilan keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang masalahnya tidak biasa atau khusus. Pengambilan keputusan ini harus memiliki kreativitas yang tinggi ditambah dengan bantuan sistem informasi dalam memecahkan masalah, dikarenakan sifat permasalahan yang penting dan harus segera diselesaikan. Adapun ciri-ciri dari keputusan tidak terprogram ini adalah: yang pertama, pengambilan keputusan tidak dapat menggunakan program. Kedua, kurang hemat waktu. Ketiga, dasar pengalaman, kemampuan, pertimbangan pribadi tidak terlalu relevan. Dan keempat, bila dua pemimpin memecahkan masalah yang sama, belum tentu keputusannya sama. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya yaitu, pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting bagi kemajuan perusahaan tersebut. Dalam mengambil sebuah keputusan diperlukan ketepatan dalam menganalisis masalah, menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang ada, dan mengevaluasinya. Di perusahaan manapun, masalah selalu menjadi tantangan bagi setiap karyawan dan pimpinan perusahaan tersebut. Jadi sarannya, PT Garam harus bersinergi dengan semua pihak terkait produksi dan keputusan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.